Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Oke, kembali lagi bersama Bu Fatma di Sentra Agama Islam. Nah, hari ini sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita hari ini tentang tanaman. Nah, hari ini kita belajar tentang tanaman. Subtemanya adalah tanaman pohon. Hari ini Bu Fatma mau menjelaskan, mengenalkan kepada anak-anak ya ini tentang pohon kelapa. Kita mau belajar tentang manfaat dari pohon kelapa. Nah, pohon kelapa terdiri dari batang, ada juga daun, ada juga buah. Nah, sekarang kita mau belajar tentang daunnya. Nah, kita punya daunnya. Nah, di sini Bu Fatma ada punya. Nah, apa ini? Ini namanya adalah janur ya. Ini janur adalah daun kelapa muda. Daun kelapa yang paling muda itu dinamakan dengan janur ya. Seperti ini. Ini namanya janur. Pernah lihat ya sayang ya? Kalau waktu hari raya Idul Fitri biasanya mama, nenek membuat olahan makanan yang dibungkus oleh janur seperti ini. Nah, siapa yang tahu? Iya, betul. Nah, jadi salah satu makanan yang terbuat dari yang bungkusnya dari janur yaitu adalah ketupat. Iya. Nah, ini salah satu fungsi dari janur. Ya, fungsi dari janur yaitu untuk membungkus ketupat. Jadi ketupat ini nanti diisi sama beras. Nah, diisi sama beras nanti prosesnya direbus. Habis itu setelah matang bisa dimakan bersama dengan sayurnya. Nah, ini fungsi dari janur. Ada lagi fungsinya dari kelapa, dari buahnya, buah kelapa. Kalau buah kelapa yang masih muda, airnya bisa kita minum. Nah, namanya buah kelapa yang masih muda itu adalah air degan. Nah, bisa kita minum buat stamina kita, stamina tubuh kita. Setelah itu ada juga buah kelapa yang tua. Nah, buah kelapa yang tua ini bisa dimanfaatkan untuk apa saja? Untuk santan. Nah, biasanya mama memasak bubur kacang hijau, terus ada lagi kolak, ada lagi sayur lada itu menggunakan santan. Itu diperoleh dari kelapa yang sudah tua. Jadi kelapa yang sudah tua diparut, habis itu kita peras keluar santannya ya. Ada lagi setelah buah kita mau belajar tentang apa lagi ya? Batang. Nah, batang pohon kelapa ini bisa dijadikan bahan untuk rumah ya. Jadi rumah kita kalau orang zaman dahulu ya, dulu itu rumahnya, atap rumahnya itu terdiri dari batang pohon kelapa karena kuat. Nah sayang. Nah, sekarang di daun kelapa itu ada yang kalau yang muda, yang janur ini namanya janur, kita buat untuk ketupat ya. Kita buat untuk ketupat. Sedangkan yang tua sayang, yang tua bisa dibuat atap, jadi disusun, dirangkai menjadi atap rumah bisa ya, gubuk gitu loh ya, bisa buat gubuk rumah. Terus ini namanya tulang daun ya, tulang daun. Nah, tulang daun ini kalau yang daun kelapa yang tua itu bisa digunakan untuk apa saja? Sapu lidi tahu ya semuanya. Sapu lidi ini digunakan untuk membersihkan halaman. Biasanya digunakan untuk membersihkan halaman ya. Jadi dari tulang daun kelapa yang sudah tua ini dikumpulkan menjadi sapu lidi dan bermanfaat untuk bisa membersihkan halaman kita. Nah, kita sudah mengenal bagian-bagian pohon kelapa. Nah, sekarang Bu Fatma yang kedua, Bu Fatma mau mengajak anak-anak membuat
Nah, membuat gantungan ketupat. Nah, kita mau buat gantungan ketupat. Di sini Bu Fatma sudah buat, ada 2. Sekarang Bu Fatma mau praktekkan caranya membuat gantungan ketupat dari kertas lipat ya. Kemarin anak-anak sudah membawa, Bu Fatma bawakan ada 1 lembar ini kubus ya. Setelah itu ada juga yang persegi panjang. Sudah Bu Fatma bawakan ya di rumah. Ada 2 warna. Nah, terus ada lagi peralatannya gunting, ada lem. Di sini ada double tip ya sayang. Terus ada yang namanya ini benang. Terserah mau benang apa saja boleh. Oke, sekarang kita praktekkan. Yang pertama. Ketupat lebaran dengan sayur opor ayam, disantap sepulang dari sholat Idul Fitri. Untuk kakek dan nenek, tetangga, sahabat, senangnya subhanallah sungguh nikmat. Ketupat lebaran dengan sambal goreng adi, tersedia di meja sepulang dari sholat. Memang sedap dan enak dan gurih, cobalah ketupat, alhamdulillah sungguh nikmat. Ketupat lebaran dengan sayur opor ayam, disantap sepulang dari sholat Idul Fitri. Untuk kakek dan nenek, tetangga, sahabat, senangnya subhanallah sungguh nikmat. Ketupat lebaran dengan sambal goreng adi, tersedia di meja sepulang dari sholat. Memang sedap dan enak dan gurih, cobalah ketupat, alhamdulillah sungguh nikmat. Ketupat lebaran dengan sayur opor ayam, disantap sepulang dari sholat Idul Fitri. Untuk kakek dan nenek, tetangga, sahabat, senangnya subhanallah sungguh nikmat. Sudah jadi. Gantungan ketupatnya sudah jadi. Nah, mama, papa, mama, nenek, kakek, om, tante boleh, semuanya boleh membantu Ananda di rumah ya. Kakak boleh, kakak juga boleh. Kita membuat gantungan bentuk ketupat. Nah, sudah jadi seperti ini hasilnya, gantungan ketupatnya. Oke. Selamat mencoba di rumah anak-anakku sayang. Sudah, hari ini kita belajar apa saja? Yang pertama tadi kita belajar tentang manfaat pohon kelapa. Ya, kita belajar manfaat pohon kelapa apa saja. Yang kedua kita membuat karya. Ya, kita membuat karya yaitu gantungan berbentuk ketupat. Kita membuat gantungan ketupat ya. Jadi apapun yang diciptakan Allah tidak ada yang sia-sia. Apapun yang diciptakan Allah semuanya bermanfaat. Ya, anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai tentang pohon kelapa. Pohon kelapa ialah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan pohon kelapa untuk bisa dimanfaatkan oleh manusia ya. Tadi sudah dijelaskan tentang kegunaan atau manfaat dari pohon kelapa. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.